namaku Nimadi Sri dari Sanjaya, merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi S1 Akuntansi. Nah teman-teman, jikalau kalian menyaksikan video ini, berarti kita semua akan belajar bersama mengenai financial education. Especially we learn about how important of investment. Nah teman-teman, menurut kalian, apakah penting mulai dari saat ini kita merencanakan keuangan kita untuk masa depan? Nah, jangan lupa ya jawaban kalian ditulis di kolom komentar. Nah teman-teman, berbicara tentang keuangan masa depan, berarti di sini kita akan belajar mengenai apa itu investasi, mengapa investasi itu penting, dan bagaimana caranya melakukan investasi yang mudah untuk pemula. Pertama yaitu kita akan membahas mengenai apa itu investasi. Nah, jadi di sini aku menggunakan sumber buku yang berjudul Investasi dan Pasar Modal Indonesia karya Gusti Ayu Ketut Kencana Saridewi dan Gyota Prameswari-Wijaya. Jadi di buku ini mengatakan bahwa pengertian dari investasi itu merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke dalam suatu aktiva produktif dalam jangka waktu tertentu yang mana manfaatnya dapat kita rasakan di kemudian hari. Nah, dan ada pun juga pengertian dari bahasa keuangannya. Nah, jadi pengertian dari bahasa keuangan itu adalah menempatkan dana yang kita miliki ke dalam suatu aset, yang mana aset tersebut yang akan memberikan suatu penghasilan ataupun kenaikan nilai dari dana yang kita miliki. Nah, jikalau dari pengertian tersebut kalian masih belum mengerti, adapun istilahnya yaitu cuan. Nah, mungkin kalian mendengar kata cuan itu sudah tidak asing lagi kan di telinga kalian. Jadi bisa aja cuan itu kan istilahnya untung. Nah, jadi pengertian yang lebih simpel bahwa investasi itu bagaimana caranya agar uang yang kita miliki tersebut bisa menghasilkan suatu keuntungan atau cuan. Nah, mungkin dari pengertian itu kalian bisa mengerti apa itu investasi. Nah, agar kalian memahami tentang apa itu investasi, di sini aku akan memberikan kalian contoh yang simpel dan juga sederhana, yaitu seperti smartphone. Nah, smartphone ini dikatakan sebagai investasi jikalau ia dapat memberikan nilai guna untuk masa depan, seperti berbisnis online. Tanpa disadari, sudah banyak orang yang menggunakan smartphone sebagai jembatan untuk mengait suatu keuntungan. Dan contoh simpel lainnya seperti peralatan memasak, yaitu oven. Nah, di mana oven ini digunakan untuk membuat kue. Jadi dikatakan sebagai aset yang nantinya dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, ada juga alat make up dan lain sebagainya. Bagi kita kaum muda yang masih terbilang belum memiliki kebutuhan yang begitu banyak, di sini marilah kita bersama memikirkan bagaimana caranya kita mempersiapkan finansial kita untuk kedepannya. Cobalah kalian bayangkan, apakah uang yang kita miliki sudah cukup untuk memenuhi segala kebutuhan kita ke depannya? Bagaimana jika nanti kita sudah berumur? Setiap orang pasti memiliki mimpi untuk melanjutkan pendidikan, menikah, mempunyai rumah, berkeluarga, memiliki anak, menyekolahkan anak. Nah, semuanya pasti perlu biaya. Dan juga pensiun. Nah, di mana usia pensiun ini merupakan usia yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja, tetapi kita masih memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi. Jadi, in general, kebutuhan kita akan uang pastinya akan semakin meningkat beriringan dengan fase kehidupan kita. Berbicara tentang biaya, jadi biaya apapun itu dari tahun ke tahun pasti akan mengalami yang namanya kenaikan, atau bahasa ekonominya yaitu inflasi. Berbicara tentang inflasi, di mana uang Rp50.000 yang dulu sekarang bahkan 10 tahun ke depannya itu akan memiliki nilai yang berbeda. Nah, contohnya adalah seperti harga mie instan, di mana dengan uang 2.000 saja kita sudah bisa mendapatkan 4 bungkus mie instan. Ya, itu dulu. Sedangkan sekarang dengan uang 2.000 saja
kita hanya bisa mendapatkan satu bungkus mie instan saja. Nah, maka dalam hal ini kita ketahui bahwa harga mie instan cenderung meningkat sebesar Rp1.500. Dan inflasi ini tidak hanya terjadi di barang saja, melainkan biaya pendidikan, biaya lainnya juga akan mengalami kenaikan. Nah, maka dari itu disinilah investasi berperan penting untuk melawan inflasi dan juga menjaga nilai mata uang kita. Nah, di mana menurut kompas.com, Badan Pusat Statistik mencatatkan bahwa nilai inflasi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,72%. Nah, di mana jikalau kita berinvestasi dan nilai investasi kita lebih tinggi daripada inflasi, maka uang kita akan aman. Lalu bagaimana dengan menabung? Kenapa kita harus berinvestasi? Nah, sebagai contoh, harga rumah pada tahun 2019 adalah 480 juta. Sedangkan kita hanya bisa menabung sebesar 5 juta per bulan dengan harapan di 8 tahun ke depan kita sudah bisa memiliki rumah tersebut. Nah, jadi perhitungannya di sini adalah 5 juta dikalikan dengan 96 bulan, yaitu 480 juta. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengumpulkan 5 juta sebanyak 96 bulan. Nah, maka dari itu kita bandingkan dengan ketika kita menabung di bank konvensional. Biaya admin di bank konvensional kurang lebih 25.000 atau 0,5% per bulannya. Bunga tabungan yaitu kurang lebih sebesar 2% per tahun. Jadi jikalau kita hitung jadikan per bulan yaitu kurang lebih 0,17%. Nah, lalu kita bandingkan biaya dan juga bunga dari tabungan tersebut, di mana biaya admin yaitu sebesar 0,5, sedangkan bunga dari tabungan yang kita miliki adalah 0,17%. Nah, maka dari itu uang kita perlahan-lahan terus akan berkurang jika kita menabung di bank konvensional. Nah, maka dari itu tabungan lebih cocok untuk kita gunakan dalam memenuhi kebutuhan di jangka pendek. Nah, lalu timbullah pertanyaan, di mana sih kita berinvestasi? Nah, jadi instrumen investasi bisa dibagi atas investasi real dan juga investasi keuangan. Yang dimaksudkan dengan investasi real yaitu investasi yang berwujud, contohnya adalah emas, tanah, bangunan, apartemen, bahkan ruko. Nah, jadi di mana investasi real ini merupakan barang-barang yang worth it, fiksi memiliki nilai jual yang semakin tinggi dari kurun waktu ke waktu. Sedangkan investasi keuangan di sini contohnya adalah surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, dan surat berharga lainnya. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah investasi keuangan. Nah, yaitu yang pertama ada saham. Nah, di mana saham ini merupakan bukti kepemilikan nilai perusahaan yang berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Ini cenderung membutuhkan modal yang besar, namun memiliki keuntungan yang tinggi. Bahkan resiko di sini juga cenderung tinggi. Tuan David membeli saham di PT Sun Profit sebanyak 32%. Nah, berarti Tuan David di sini menjadi pemilik sebesar 32% dari PT Sun Profit. Bentuknya adalah kertas kepemilikan tersebut, yaitu saham. Kedua yaitu obligasi, di mana pengertian obligasi menurut Wikipedia merupakan salah satu instrumen investasi berupa surat utang jangka panjang yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana, sedangkan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi ini wajib membayar bunga secara rutin dan melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Selanjutnya yaitu ada reksadana. Nah, di mana reksadana ini mengacu pada pengertian Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatakan bahwa reksadana itu merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Di mana dalam hal ini produk yang dihasilkan oleh kontrak investasi kolektif yang ditandatangani oleh manajer investasi dengan bank kustodian.
di mana manajer investasi ini sebagai pengelola, sedangkan bank kustodian tersebut sebagai administrator, sebagai penyimpan, dan juga sebagai pengawas. Maka dari itu, bank kustodian dan juga manajer investasi bersepakat dalam melakukan penghimpunan dan juga pengelolaan dana dari masyarakat dalam bentuk reksadana. Nah teman-teman, dari jenis investasi tersebut, reksadana merupakan salah satu investasi yang cocok untuk dilakukan pemula. Karena reksadana ini memiliki risiko yang begitu rendah, tidak memerlukan modal yang begitu besar, dan juga kelebihan lainnya, pada saat kita menaruh uang di sini, kita bisa cairkan kapan saja karena tidak ada batas penyimpanan tertentu. Selain itu juga pada saat kita ingin berinvestasi di reksadana, pada saat kita ngambil keuntungannya, kita sama sekali tidak dikenakan pajak seperti halnya obligasi dan juga saham. Kita hanya perlu menyetorkan uang kita dengan nominal tertentu, lalu kita serahkan kepada manajer investasi untuk mengelola uang kita. Nah, selain itu, reksadana ini uang kita akan diversifikasi ke berbagai jenis instrumen reksadana seperti pasar uang, obligasi, dan juga saham sesuai dengan tingkat profil risiko kita. Nah, ngomongin profil risiko, jadi calon investor ini yang datang ke manajer investasi, terlebih dahulu manajer investasi memberikan kuesioner berupa pertanyaan ke calon investor agar manajer investasi mengetahui calon investor ini termasuk ke dalam profil risiko yang bagaimana. Apakah termasuk ke profil risiko yang rendah atau konservatif, ataupun termasuk ke profil risiko yang moderat ataupun risiko sedang, atau termasuk ke dalam profil risiko tinggi atau agresif. Nah teman-teman, sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi, kita harus mencari terlebih dahulu tentang keamanan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut sudah legal atau diawasi oleh OJK? Kita bisa cari melalui website resmi ojk.go.id atau kita bisa langsung menelusuri website lembaga tersebut. Nah, jikalau lembaga tersebut sudah diawasi dan terdaftar di OJK, berarti kita sudah aman untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, khusus untuk investasi reksadana, karena berinvestasi di reksadana berkaitan dengan manajer investasi, maka kita harus mencari tahu apakah manajer investasi ini sudah memiliki izin WAPR di perusahaan yang sudah memiliki izin APR. Nah, tadi membahas mengenai APR dan WAPR. Jadi, apa sih itu APR dan WAPR? Nah, jadi APR ini merupakan agen penjual efek reksadana. Jadi, maksudkan dengan APR ini adalah perusahaannya yang sudah diberikan izin oleh OJK. Sedangkan WAPR ini merupakan wakil agen penjual efek reksadana. Yang dimaksudkan di sini adalah manajer investasi. Agar mereka bisa melakukan tugasnya, berarti mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk melakukan investasi? Nah, jadi hal utama yang kita lakukan sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi yaitu mengalokasikan dana kita dengan baik, di mana kebutuhan utama kita itu harus terlebih dahulu kita penuhi sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi. Mengalokasikan dana kita dengan baik, di mana kebutuhan kita harus terpenuhi terlebih dahulu, lalu menggunakan uang yang dingin untuk berinvestasi. Maksudnya di sini adalah uang yang memang disisihkan untuk tujuan berinvestasi jangka panjang, di luar dana cadangan atau dana darurat kita. Nah teman-teman, jadi kali ini aku mau ngejelasin salah satu aplikasi investasi reksadana yang cocok untuk pemula. Nah, jadi di sini tentunya aplikasi tersebut aman, mudah, murah, terjangkau, bahkan terdapat fitur-fitur yang menarik yang ramah guna banget, yaitu reksadana Bibit. Nah, reksadana Bibit ini merupakan platform atau wadah yang menyediakan jual beli produk reksadana secara online. Nah, jadi Bibit ini kita bisa berinvestasi lewat online dengan modal 10.000 aja dan dimudahkan pembayarannya melalui e-wallet seperti OVO, link aja,
dan juga GoPay. Atau kita juga bisa melalui virtual account. Nah teman-teman, perlu diketahui juga bahwa di aplikasi Bibit ini mereka menampilkan top investasi yang sudah disaring dan juga dianalisa terlebih dahulu oleh timnya, sehingga memudahkan kita untuk memilih reksadana mana yang cocok. Selain itu, di Bibit ini juga ada yang namanya robo-advisor, di mana robo-advisor ini berperan memilihkan reksadana yang cocok sesuai dengan profil risiko kita, mulai profil risiko rendah profil risiko tinggi. Nah, jadi robo-advisor ini yang mengelola uang kita dan juga merekomendasikan berapa persen uang kita ditaruh di jenis reksadana seperti pasar uang dan juga saham. Nah, jadi cara kerja robo ini yaitu di awal pendaftaran kita akan diberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu dan kemudian kita akan menjawab dengan baik dan langsung dianalisis oleh robo-advisor sehingga kita bisa mengetahui kita termasuk ke dalam tipe profil yang bagaimana. Nah, maka dari itu Bibit ini dapat memberikan pendampingan kepada kita untuk berinvestasi sesuai dengan instrumen yang dipilihkan oleh robot ini. Jadi rekomendasi yang diberikan oleh robo-advisor tadi tidak semua harus kita ikuti, sehingga kita bisa mengubah profil risiko kita sesuai dengan keinginan kita, sehingga keputusan investasi berpegang teguh terhadap diri kita sendiri. Nah, sebentar lagi aku mau sharingkan cara penggunaan aplikasi reksadana Bibit. Bagi kalian yang mau berinvestasi di aplikasi ini, kalian bisa menggunakan kode referralku yaitu Yuk Investasi 10 untuk mendaftar agar kalian bisa mendapatkan cashback sebesar 25.000 dari aku. Juga bahwa untuk memasukkan kode cashback ini ada di bagian halaman depan pada saat kalian mendaftarkan nomor handphone kalian. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Oke? Langkah pertama yaitu kalian harus mendownload aplikasi Bibit ini melalui App Store maupun Play Store di smartphone kalian. Setelah itu kita klik buka, kalian masuk di aplikasi, langsung kalian klik registrasi dan kalian akan diberikan 6 buah pertanyaan oleh robo-advisor untuk mengetahui profil resiko kalian. Setelah itu lanjut registrasi. Dan di sini kalian diminta untuk mengisi nomor HP kalian dan juga kode referral dari aku yaitu Yuk Investasi 10. Lanjut. Dan di sini ada klik saya bukan robot dan kode kalian akan dikirimkan melalui SMS. Lalu masukkan kode verifikasi kalian. Nah, dan ini adalah data terakhir yaitu pengisian data diri yang terdiri dari pengisian email, pendidikan, pendapatan per tahun, sumber penghasilan, dan kalian juga disuruh untuk mengupload foto KTP, foto selfie bersama KTP, nomor rekening, dan juga tanda tangan. Lalu lanjut daftar. Setelah kalian diverifikasi, jadi tampilannya akan seperti ini. Dan robo-advisor tersebut kalian bisa ubah dengan keinginan sendiri, yaitu dengan menambah atau mengurangkan angka portofolio. Langsung kalian klik simpan dan tampilannya akan seperti ini. Di bagian profil akan terlihat yaitu data pribadi dan juga pengaturan. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Bibit, yang mana aplikasi ini sudah terdaftar oleh OJK, jadi aman untuk digunakan. Bagian portofolio dana pensiun ini terdapat robo-advisor yang memberikan saran untuk melakukan instrumen investasi di pasar uang, obligasi, dan juga saham. Karena profil resikoku di angka 7,5 yang cenderung agresif, di sini aku lebih banyak untuk nabung di saham. Nah, ini merupakan salah satu top investasi yang sudah disaring dan juga dianalisa oleh tim Bibit, memudahkan kita memilih instrumen yang baik.
Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah grafik pergerakan harga dari Sukor Invest Money Market Fund yang cenderung meningkat. Nah, maka dari itu harga saham dari Sukor Invest ini akan mengalami kenaikan, dan grafik ini juga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pasar dan juga dapat membantu memperkirakan tren harga selanjutnya. Itu top investasi yang sudah disaring oleh manajer investasi. Nah, selanjutnya yaitu di bagian portofolio, karena kita belum melakukan transaksi maka angkanya adalah 0. Nah, untuk sekarang mari kita coba untuk melakukan investasi. Nah, karena kita menggunakan rekomendasi dari Robo, berarti minimal kita nabung yaitu sebesar Rp100.000. Ini kita langsung klik saja pernyataan tinggi tersebut, lalu kita bisa langsung bayar melalui e-wallet ataupun virtual account. Nah, jadi di sini aku mau membayar melalui virtual account yaitu BRI. Lalu klik bayar. Dan pembelian kita sedang diproses. Menurut kalian, jika angka 100.000 itu terlalu besar, kalian bisa membeli reksadana sendiri yang ada di halaman depan, yaitu minimal pembelian sebesar 10.000 saja. Setelah kalian melakukan pembayaran, kalian tinggal tunggu unit reksadana kalian, lalu masuk deh. Dan biasanya membutuhkan waktu 1-3 hari kerja bursa. Nah teman-teman, jadi itu tadi cara penggunaan aplikasi reksadana Bibit. Bagi kalian yang mau mendownload aplikasi tersebut, aku udah taruh linknya di kolom deskripsi. Dan jangan lupa jikalau kalian ingin mendaftar, jangan lupa untuk pakai kode referralku untuk mendapatkan cashback sebesar 25.000. Oh ya teman-teman, perlu diingat juga kalau kita berinvestasi, berapa nominal kita saat ini itu belum penting. Yang terpenting adalah biasakan diri agar kita bisa menyisihkan uang kita untuk berinvestasi. Nah, jadi kuncinya jangan terlalu memikirkan keuntungan yang terlalu cepat. Anggaplah bahwa menyisihkan uang kita ini untuk memenuhi kebutuhan kita di masa yang akan datang. Nah teman-teman, jadi kita sebagai manusia, kita diberikan hidup yang panjang, haruslah kita bisa hidup dengan seimbang. Bisa bahagia di usia muda, bahagia pula di usia tua. Maka dari itu, hidup adalah pilihan. Bahagiakan diri di usia muda dengan membangun aset sebanyak-banyaknya agar nanti kita bisa menikmati kebahagiaan di usia tua. Sekian video kali ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Minta maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kata-kata yang tidak berkenan atau bahkan keliru dalam penyampaian tadi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.